Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Di sini menerangkan masalah keimanan kepada seluruh kitab yang diterangkan oleh Allah kepada beliau baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau menerima Furqan yang menjadi satu Al-Quran, itu Nabi Muhammad diberitahu kitab sebelumnya. Jadi mempelajari kitab sebelumnya, kitab Zabur dipelajari oleh beliau. Setelah beliau mempunyai Taurat, setelah mempunyai lagi Injil, setelah Injil mempunyai, baru Furqan diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau meyakini kepada kitab-kitab sebelumnya Al-Quran yang menjadi mushaf sekarang. Ini sudah contoh sangat jelas bahwa Zabur, Taurat, Injil dijadikan satu menjadi mushaf, namanya Al-Quran, supaya kita mengimani, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini buktinya sudah dijadikan satu oleh Allah, supaya iman kita itu betul-betul mempelajari kisah-kisah para anbiya dari Adam sampai Nabi Muhammad. Apa yang kita pelajari? Pelajarilah dengan kesalahannya dan kebenarannya. Kesalahannya jangan sampai terulang kembali, kebenarannya kita ikuti, sempurnakan kembali atau lebih sempurna lagi. Mungkin di zamannya Nabi Adam sudah sempurna, penerusnya menyempurnakan kembali. Mungkin kitab yang satunya sudah sempurna, penerusnya harus lebih menyempurnakan kembali. Sebagaimana Nabi Muhammad menyempurnakan kitab yang 3 lewat Furqannya, dijadikan satu, itu sudah sempurna di waktu beliau. Islam yang diterangkan, yang disiarkan oleh beliau, yang pada firman-Nya Inna dina indallahil Islam, sudah sempurna di waktu beliau bersiar. Apakah kemudian warasatul anbiya tidak boleh menyempurnakan lagi? Boleh-boleh saja disempurnakan. Di zaman itu sudah sempurna, tapi dengan kemajuannya zaman harus menyempurnakan kembali. Contoh, sekarang bangunan kalau dulu masih pakai tanah atau batu bata, atapnya masih apa? Daun tebu yang dirangkai. Nah, ini buktinya untuk menyempurnakan kemajuan zaman. Boleh. Kalau pakai tetap yang di zaman dahulu, ya ketinggalan zaman. Makanya Rasulullah ikutlah pada zamannya. Ya maksudnya harus menyempurnakan di zaman sekarang. Kalau masjid dulu yang didirikan pakai kayu, sekarang jangan pakai kayu. Karena zamannya sudah pakai batu bata, pakai semen dan sebagainya, ya harus mengikuti zaman tersebut dengan kemajuan zaman. Nah, di sini Allah menerangkan kisah-kisah para anbiya yang 25 supaya kita mempelajari. Kayaknya sangat jelas pada firman-Nya yang saya terangkan berulang-ulang, bahwa Al-Quran ini
betul-betul ada kisah-kisah dari para anbiya yang harus kita mengambil contoh pelajaran tersebut. Para anbiya tersebut itu diambil contoh pelajarannya, itu diambil yang baik untuk disempurnakan kembali lebih disempurna daripada zaman dahulu kala. Al-Quran di sini jelas sekali penerangannya. Di depan sudah terangkum, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguannya lagi. Apa yang harus kita ragukan kita belajar Al-Quran? Cuman daripada kitab, terus kitab, semuanya kitab itu hasil dari nalar. Kalau dulu adalah anbiya, terus turun kepada para sahabat, turun lagi kepada aulia, turun lagi kepada aulia dan ulama. Jadi nalarnya masing-masing untuk memecahkan satu kalimat sehingga pada kitab menjadi kitab rukun Islam, ya kitab Sulam Safina. Segalanya itu mengutip dari Al-Qur'annya. Contoh di depan pada firman walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ masuk rangkuman kepada rukun Islam yang 5. Itu mengambil dari Al-Fatihahnya sampai kepada wa mimma razaqnahum yunfiqun, jatuh kepada zakat sampai sedekah. Itu nalar para ulama supaya lebih paham. Mungkin di Al-Qur'annya cuma diterangkan seperti itu sehingga tercipta kitab supaya lebih paham lagi. Itu maksud dan tujuannya kitab. Oh, ini dicari, oh ternyata ada di Al-Qur'annya. Kalau sudah cocok ada dalam Al-Qur'annya, apa yang harus kita ragukan lagi? Contoh pada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, jatuh kepada apa? Rukun iman. Yang tercantum pada kitab adalah rukun iman, ada 6. Seterusnya di sini wabil akhirati hum yuqinun. Subhanallah, kalau kita mempelajari kitab terus kita kembalikan kepada Al-Qur'annya, cocok. Apa yang mau diragukan lagi? Disitulah. Jadi kitab itu bukan dibuang. Pelajari kitab tersebut. Kita kembalikan lagi kepada Al-Qur'annya, atau hadisnya, atau kiasnya, atau ijma'nya, atau isma'nya. Kita kembalikan, oh sesuai, itulah maksud dan tujuannya. Jadi kasihan beliau-beliau, nalar-nalar beliau, para ulama yang merangkum kitab, karena tidak paham mungkin di waktu itu. Jadi dijadikan satu oleh beliau menjadi rukun Islam dan rukun iman. Sangat dasar sekali untuk mempelajari Islam yang sebenarnya, menjadi rangkuman yang cepat dipahami oleh para kaumnya. Mungkin kalau baca Al-Qur'annya masih belum paham, sehingga para ulama menciptakan suatu kitab yang mudah, supaya mudah dipahaminya. Makanya Al-Qur'an menjelaskan supaya dipahaminya, supaya dimengerti. Itu Al-Qur'an. Jadi kitab dari bawah itu dasar sekali. Itu sebenarnya mengambil dari Al-Fatihah sama Alif Lam Mim di Al-Baqarahnya. Kemudian surat An-Nisa ayat 136 dan 162 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl
wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini sangat jelas bahwa di sini adalah rukun iman, hasil nalar para ulama yang menciptakan kitab namanya musannifin. Jadi musannifin di situ adalah pengarang kitab yang mengambil dari Al-Quran supaya dipahaminya. Apa yang mau diragukan lagi? Perintah Allah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul, yang itu yang harus dipahami. Kenapa Allah menganjurkan taat kepada Rasul? Kenapa Allah memerintahkan suruh iman kepada malaikat-malaikatnya dan semuanya? Karena itulah yang paling cocok menurut Allah, benar, tidak ada salahnya. Karena kalau Allah yang memilih, salah kata hukum, salah kata manusia, benar 100% menurut Allah. Kalau cuman benar kata manusia, belum tentu benar menurut Allah. Makanya firman-firmannya tidak ada perselisihan, benar semuanya. Cuman beda bahasa, disempurnakan kembali. Karena surat yang di depan mungkin tidak paham, surat seterusnya dipahamkan kembali. Jadi diulang-ulang, sehingga pada manusia terulang juga. Meninggal, ada yang meninggal, juga ada yang dilahirkan. Ada yang pulang, juga ada yang muncul kembali. Jadi Al-Quran seperti itu, diulang-ulang. Sehingga semuanya dalam Al-Quran itu diterangkan. Sebelum dan sesudahnya, Allah itu sudah menerangkan kejadian besok, lusa, dan seterusnya. Itu sudah tercantum pada Al-Quran. Apa yang harus kita ragukan? Tapi betul-betul kita pelajari apa maksud dan tujuannya tersebut. Adalah daur ulang, pengulangan kejadian di zaman dahulu sampai sekarang. Padahal kita semuanya, bukan hanya Adam, kita semuanya diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, dijadikan khalifah. Untuk apa? Menjaga kerusakan alam. Sehingga ada rukun-rukun yang harus kita lakukan, yang harus kita imani, dan seterusnya. Kemarin keterangan iman sudah saya terangkan. Bukan hanya percaya, tapi mempercayainya. Berarti bukan hanya dibaca, jadikan perilaku. Ayat seterusnya, lakinir rasikhuna fil ilmi minhumul mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya yang sudah saya terangkan barusan adalah Zabur, Taurat, dan Injil. Dijadikan satu adalah mushaf. Namanya sudah mempunyai nama Al-Qur'an. Al-Qur'an di situ adalah jamak dari qiraah. Karena berapa bacaan yang ada di dalam ini sehingga dinamakan Al-Qur'an. Kalau qiraah atau iqra kan cuma satu bacaan. Kalau Quran, Al-Qur'an di situ berapa bacaan sudah seperti itu. Ya, kita pelajari dengan keimanan kita, keyakinan kita, kitab yang menjadi petunjuk untuk menuju ilahi, biar kita tidak tersesat. Karena semuanya tanpa terkecuali ini akan pulang kepada Allah yang asal dari mana, untuk apa dan mau kemana. Kita dari Allah, untuk apa menjalankan amanah-amanah Allah yang akan pulang kepada Allah. Itu yang harus kita pelajari pada firman-firmannya. Sebenarnya Al-Qur'an ini, kita semuanya ini, khususnya umat Islam, itu pasti mempelajari Al-Qur'an dari kecil. Diajari baca huruf dulu, alif, ba atau abata. Supaya apa? Senang. Belajar dulu iqra-nya sesuai baginda Rasul yang diturunkan wahyunya. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali beliau tetap menjawab, saya tidak tahu Jibril. Jadi bahasanya yang harus kita cerna bukan bodoh sebenarnya ya, bahasanya saya tidak tahu Jibril. Tidak tahu membaca, karena tidak tahu dituntunlah oleh malaikat Jibril, diajarin membaca. Itu bahasa yang pas pada Iqra. Jadi saya tidak tahu Jibril, tidak tahu membaca. Ya kalau sudah tahu, ya tidak diajarin oleh malaikat Jibril. Sama dengan sekarang bahasanya, kalau sudah tahu, apa yang mau diajarkan? Kan seperti itu. Makanya Iqra itu lanjutannya karena tidak tahu sehingga mau belajar. Kalau yang sudah tahu ya tidak usah belajar. Seperti itu. Terus pada Al-Baqarah bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang akan adanya akhirat. Jadi iman ini akhirat. Kebanyakan menjabarkan akhirat ya besok, pada hukumnya besok, di nunggu hari kiamat, nunggu hari hisab dan seperti itu. Cuman yang harus kita pikirkan, karena firman-firman ini yang dipelajari sekarang, mana akhiratmu? Itu yang harus kita pelajari. Mana duniamu dan mana akhiratmu. Yang harus kita yakini, dunianya yang mana, akhiratnya juga yang mana. Kalau kita tidak paham pada duniamu dan akhiratmu, akan kebingungan besok. Namanya orang mau pulang masih bingung, kira-kira nyampe enggak? Tidak akan nyampe. Apabila sudah tahu alamatnya, saya pulang ke sana akhiratku, saya pulang ke sana duniaku, bingung enggak kira-kira? Nyampe enggak kira-kira? Kalau sudah tahu, insya Allah ridho ilahi tidak akan bingung. Kayaknya
pelajari mana duniamu dan mana akhiratmu. Ya, cuman kita meyakini wabil akhirati hum yuqinun. Saya yakin dengan kehidupan akhirat. Cuman masih belum tahu akhirat. Belum tahu adanya dunianya. Dunia mana kita? Akhirat yang mana? Kan seperti itu. Masih besok. Yang diterangkan itu besok. Ini perlu belajar agak dalam lagi. Cuman saya terangkan mana duniamu dan mana akhiratmu. Bahasa setelah dunia dan akhirat, mana surgamu dan mana nerakamu. Seperti itu saja. Kemudian surat Al-An'am ayat 92, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Ini orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara sholatnya. Yuhafizun katanya. Makanya tahfidz di situ juga berkaitan dengan hafadha yuhafizu. Kalau kita kebingungan nanti kepada memelihara atau menjaga, hampir sama itu. Memelihara, mematuhi itu banyak arti dari tahfidz. Nah, kebanyakan sekarang memelihara dalam sholatnya cuman pada syar'iyahnya, gerakan sehari-harinya di 2 rakaat, 3 sampai 4 rakaat. Itu yang harus kita jaga dahulu. Sholatnya kita jaga, takbiratul ikhramnya, rukuknya, sujudnya, tahiyatnya harus yang benar. Terus kemudian bagaimana kita menjaga perilaku sholat yang sebenarnya? Makanya harus dipelihara semua. Sehingga ada bahasa, kalau orang sholat itu jujur, ya jelas. Kalau orang sholat itu jujur, dimanapun saja, di hutan, di kota, di rumah, dan di mana-mana, apabila subuh tetap 2 rakaat. Apabila maghrib tetap 3 rakaat. Apabila isya, asar dan zuhur tetap 4 rakaat. Dimanapun saja. Itu kias supaya dalam perilaku sholat sama dengan kejujuran di waktu sholat. Sebagai perilaku, pandangan, ucapan, dan pendengaran yang akan masuk kepada akal pemikiran, tembus kepada hati kita masing-masing. Itulah sebenarnya pada pengkiasan kejujuran pada perilaku sholat, ditandakan pada sholat itu adalah jujur dimanapun saja. Begitu kita ada di mana saja, tetap kita melaksanakan kejujuran. Baik kita berperilaku perdagangan, tani, dan lain-lain. Itu harus sesuaikan. Kayaknya Rasulullah mempunyai julukan Al-Amin, orang yang dipercaya, karena beliau jujur sesuai dengan sholatnya jujur, perilaku sholatnya jujur. Kemudian surat An-Naml dan surat Luqman ayat 3 di An-Naml,
Al-Luqman 4 dengan kalimat yang sama, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat. Nah, ini kebanyakan pada kalau sholat, alladzina yuqimuna sholat wa yu'tuna zakah. Kebanyakan dalam Al-Quran sholat bergandengan dengan zakat. Kadang wa mimma razaqnahum yunfikun. Apabila sholat bergandengan dengan zakat berarti tahunan. Kalau di depan wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat bergandengan dengan infak, dengan rezeki, wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti kebutuhan sehari-harinya. Itu juga masuk kepada rukun-rukun. Jadi harus meyakini dalam Al-Qur'annya itu harus ditemukan. Itu termasuk yang wajib menerima zakat. Beda dengan sedekah. Hukumnya sunat, kalau zakat wajib. Zakat pada tahunan, kalau infak dan sedekah sehari-hari boleh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita sholat setiap hari, kita makan setiap hari. Lebih wajib mana nantinya? Kalau kepada pemikiran individu masing-masing. Tapi pada hukum yang ditentukan, zakat yang wajib pada tahunan. Kalau infak dan sedekah setiap hari. Lebih butuh tahunan apa lebih butuh harian? Gitu saja. Jadi kita memikirkan mana yang lebih butuh. Kalau hukum ya tetap wajibnya zakat pada tahunan. Tapi kepada kewajiban individu, kepada individunya sendiri, lebih wajib mana? Apakah tiap hari yang harus kita infakkan, yang harus kita sedekahkan? Apakah tiap tahun? Itu saja. Kalau kita keluarkan tiap tahun, mal kita, harta kita berarti masuk kepada zakat mal atau dan sebagainya. Jadi masuk kepada zakat yang wajib pada tahunan. Kalau yang sehari-harinya cuman perkara sunnah. Jikalau mampu. Kalau tidak mampu, masuk kepada 8 asnaf. 8 yang wajib menerima zakat. Banyak di situ sudah diterangkan. Mungkin semuanya paham yang 8 asnaf, 8 bagian yang boleh menerima zakat. Nah, mudah-mudahan memahaminya dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi